Maka yang bisa merukunkan adalah rasa. Artinya apa? Apa yang kita lihat mending kita diam apa bicara. Di situ. Karena yang mengomandoi adalah apa? Rasa di situ. Kadang kita mau bicara atau enggak kan tergantung daripada rasanya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sahabatku semuanya. Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Masih bersama dengan saya Sunaryo di channel Asma Allah Tegal. Yang mana seperti biasa di channel ini kita selalu mengobrol-ngobrol, tanya jawab dengan beliau narasumber kita mengenai seputar kehidupan manusia. Dan malam ini kita akan mengupas atau memberi dengan suatu judul tentang menciptakan hidup bahagia. Semua orang menginginkan yang namanya hidup bahagia. Dari membahagiakan diri sendiri sampai di dalam keluarga. Namun tidak banyak orang pula yang merasakan kebahagiaan itu sendiri karena sesuatu hal yang membuat dirinya itu sulit untuk mendapatkannya. Akan tetapi di sini untuk mendapatkan atau untuk menciptakan hidup bahagia itu sendiri banyak hal atau banyak cara yang harus kita tempuh dan harus kita lakukan. Nah, di sini di channel Asma Allah Tegal kita akan mengupas untuk mendapatkan atau menciptakan hidup bahagia itu sendiri agar kita mendapatkannya dan merasakannya yang namanya kebahagiaan. Oke sahabat, kita akan langsung memulai untuk ngobrol-ngobrol, untuk bertanya dengan beliau narasumber kita yang nanti akan memberikan arahan-arahan, pandangan-pandangan untuk kita semua agar benar-benar di dalam hidup kita yang namanya kebahagiaan itu kita bisa rasakan. Jadi gini Pak, untuk menciptakan hidup bahagia itu sendiri ini ada beberapa yang harus kita lakukan atau yang harus kita jalankan. Yang pertama itu hidup harus melatih diri dengan jalan merih hati. Ini kan untuk menciptakan hidup bahagia. Identik untuk mendapatkan kebahagiaan itu sendiri kan biasanya orang memiliki dengan banyak materi atau dengan kedudukannya atau yang lainnya. Nah ini untuk menciptakan hidup bahagia itu sendiri dengan jalan merih hati. Merih hati yang seperti apa yang bisa menciptakan kebahagiaan untuk seseorang. Mohon arahannya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang disebut merih hati adalah prihatin. Hidup itu harus memakai perhitungan untung ruginya dengan prihatin supaya kita nggak merugi. Karena kalau kita rugi nggak bahagia masalahnya. Ya. Jadi prihatin dan harus jeli dengan perhitungan hidup. Ya kan? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya pada Bapak Pembina, sini tentang suatu tema menciptakan hidup bahagia. Nah, di sini ada salah satu syarat hidup bahagia, hidup harus berani merasakan apa yang kita rasakan dengan ikhlas.
minta penjelasannya dari Pak Umbina, arti dari merasakan hidup sendiri itu merasakan hidup yang seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hidup itu harus berani merasakan apa yang kita rasakan. Karena siklus kehidupan itu adalah ada susah, ada senang. Nah, keduanya itu kita harus bisa merasakan. Ya. Kalau kita merasakan, akhirnya keluar dari, contoh kalau kita sedang merasakan susah, berarti kita bisa keluar dari sebuah kesusahan. Kita sedang merasakan senang, berarti kita harus jangan lupa diri. Jadi semuanya pakai apa? Rambu-rambu. Nanti tercapailah yang dikatakan hidup bahagia di situ. Jadi yang dimaksud tadi pertanyaannya merasakan yang bagaimana adalah begini. Kalau kita lagi susah, kita harus keluar dari sebuah kesusahan. Kalau kita lagi senang, kita harus ingat di situ, ya, bahwa akan ketemu apa? Susah. Makanya harus memakai apa? Perhitungan. Itu di situ tadi dijelaskan itu harus dengan ikhlas. Itu berarti semuanya ikhlas yang seperti apa itu? Ya kalau dilakukan ya berarti ikhlas. Ikhlas itu karena dilakukan di situ. Menyambung tadi tentang merasakan, ketika tadi disampaikan, ketika kita sedang di dalam kesusahan, kita harus bisa keluar dari kesusahan itu sendiri. Cara untuk keluar dari kesusahan itu sendiri, caranya seperti apa? Terima kasih. Kesusahan itu berarti ada masalah. Maka carilah akar permasalahan tersebut untuk apa? Menyelesaikannya masalah tersebut. Berarti kan kalau kita menyelesaikan masalah supaya tidak bermasalah kan berarti kita ingin keluar dari sebuah masalah seperti itu. Terima kasih. Lain. Bertanya bah, di dalam hidup menciptakan hidup bahagia ada salah satunya adalah syarat yaitu hidup harus ingat godaan yang harus dihindari atau dihindarkan. Itu godaan yang seperti apa bah? Ya. Hidup itu kita harus ingat dengan godaan supaya kita tidak terbawa arus di situ. Jangan bergaul dengan orang yang nggak benar di situ, ya kan? Kita bergaul ya melihat, ya kan? Orang tersebut benar nggak di situ. Kita berbuat juga mengikuti apa? Kebenaran supaya jangan sampai kita tergoda hal-hal yang tidak baik. Karena godaan itu identik dengan hal-hal yang tidak baik di situ. Makanya kita harus apa? Ingat godaan. Hindari hal-hal yang tidak baik. Gak usah saya jelaskan satu persatu. Baik dan buruk kan semuanya sudah tahu. Yang melanjut pertanyaan tadi tentang menciptakan hidup bahagia. Di sini ada yang suatu hidup bergerak harus memperhitungkan dan memperhatikan manfaat demi keselamatan. Mohon penjelasannya secara mendetil. Silahkan Pak. Hidup harus memperhitungkan dan memperhatikan manfaat demi keselamatan. Ya, makanya kalau kita hidup itu harus melihat situasi dan kondisi, manfaat dan tidak manfaat supaya kita itu tidak sia-sia dalam
berbuat gitu. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Melanjut pertanyaan dari saudara-saudara kita tentang menciptakan hidup bahagia, Pak. Di dalam kehidupan sehari-hari kan saya merasakan sendiri, maksudnya seringkali bertanya, Pak. Hidup itu yang harus didahulukan itu, yang wajib itu, yang seperti apa, Pak? Yang harus kita dahulukan, Pak. Kehidupan kita dalam setiap hari itu, mana yang harus kita dahulukan, mana yang ntar yang bukan kita dahulukan gitu, Pak. Mohon dikasih pengarahan dalam penjelasan di dalam kehidupan itu, Pak, mana yang wajib kita dahulukan, Pak, dalam hidup. Terima kasih, Pak. Hidup mana yang harus didahulukan dan tidak didahulukan. Yang didahulukan itu yang dibutuhkan pada waktu itu. Detik itu, jam itu, itulah yang harus didahulukan. Soalnya kalau ditinggal kita melakukan yang lain, yang itu kepikiran, nggak konsen di situ. Makanya dahulukanlah yang dibutuhkan pada saat itu juga. Apa? Ya kan? Tentu sekalian yang tahu, karena kebutuhan kalian kan yang tahu ya kalian, itu bukan saya. Lanjut ke pertanyaan. Dalam menciptakan hidup bahagia, yang saya pertanyakan, hidup harus memuliakan sama makhluk Allah yang Maha Kuasa lah, yang tidak mampu maupun yang terutama anak yatim. Yang dimaksud makhluk Allah itu manusia aja apa itu, mohon dijelaskan semuanya. Terima kasih. Kita harus saling memuliakan sesama makhluknya Allah, ya kan? Cara memuliakan apa? Caranya seperti apa? Saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain di situ. Jadi di situ kan dikatakan ada yatim, iya, yaitu anak yatim ya, yaitu kalau kita mampu kita apa? Bantu di situ. Itu caranya seperti itu. Itu yang dimasuk anak yatim tuh dari usia berapa sampai berapa itu, Pak, yang perlu kita bantu? Yang belum balik atau yang belum dewasa. Mau bertanya lagi, Pak, tentang syarat dari menciptakan hidup bahagia. Ini ada salah satunya, yaitu hidup harus berjuang, berkorban ikhlas lillahi ta'ala tanpa pilih-pilih, Bah. Mohon penjelasannya tentang ikhlas lillahi ta'ala tanpa pilih-pilih tersebut, Bah. Ya, manusia hidup itu dalam berjuang mencari nafkah, dalam berjuang mencari apapun, ya kita harus ikhlas. Ikhlas itu jangan mengeluh di situ maksudnya. Berhasil atau gagal itu sudah biasa. Yang penting kita tidak mengeluh, terus berusaha. Terus selanjutnya apa? Lillahi ta'ala itu berarti apa artinya? Kan kadang kita hanya sekedar pasrah dan sebagainya. Terus berusaha itu yang dikatakan lillahi ta'ala di situ. Jadi jangan kosong artinya. Harus ada inovasi untuk penyemangat diri.
Berarti itu kalau berbicara tentang lillahi ta'ala itu dengan la haula itu sama apa beda, Pak? Beda. La haula itu sendiri, lillahi ta'ala itu sendiri, itu beda, ya kan? Melanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Mau tanya tentang menciptakan hidup bahagia. Hidup harus bersilaturahmi untuk mendapatkan jalan sepakat yang baik. Nah, yang saya tanyakan, jalan sepakat yang baik itu yang bagaimana, Pak? Mohon penjelasannya. Ya, kalau ada gagasan tersebut adalah kepentingan bersama, ya dirapatkan atau dimusyawarahkan. Maka ada pertemuan yaitu silaturahmi untuk apa? Mendapatkan kesepakatan yang baik di situ. Seperti itu. Mau bertanya, Pak. Di dalam hidup kan kita selalu tidak lepas dari yang namanya mata, telinga, mulut, dan hidung. Dan salah satu syarat untuk menciptakan hidup bahagia adalah harus melatih kerukunan atau menjaga kerukunan, harus melatih menjaga kerukunan mata, mulut, telinga, dan hidung. Itu melatih yang bagaimana, Pak? Mohon penjelasannya, Pak. Ya, artinya kan kadang kita gelondongan ya, mendapatkan tema seperti itu atau semacam bahasa seperti itu, kita harus rukun dengan mata, telinga, dan ucapan dan sebagainya. Karena yang merukunkan itu adalah rasa di situ. Kita melihat belum tentu ucapan bersuara di situ. Maka yang bisa merukunkan adalah rasa. Artinya apa? Apa yang kita lihat mending kita diam apa bicara. Di situ. Karena yang mengomandoi adalah apa? Rasa di situ. Kadang kita mau bicara atau enggak kan tergantung daripada rasanya di situ. Mau mendengar pun tergantung rasanya mau didengar mau enggak di situ. Berarti induk dari sebuah kerukunan tersebut adalah kembali ke rasa itu sendiri, ya, Pak? Iya. Oh, Harus rasa karena apa? Kita meminum air manis atau air yang manis lah umpamanya, kita makanan yang manis atau air yang manis. Kita satu makan manis, yang keduanya pasti bilang manis. Makanya yang menyatukan itu adalah apa? Rasa. Rasa. Berarti pada intinya jujur ya, dijaga kejujuran. Iya. Iya. Dengan kejujuran lah semuanya kita bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih untuk sahabatku semuanya yang sudah menonton video ini. Mohon dukungannya dengan tekan like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video berikutnya.